Shalom adik-adik, apa kabar semua? KPT harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja. Nah adik-adik, hari ini kita memulai ibadah kita nih adik-adik. Apa aja sih yang harus kita siapkan? Yang pertama, adik-adik sudah tidak di tempat tidur lagi ya, sudah tidak malas-malasan lagi. Tapi kita semua sudah dalam keadaan siap dan rapi untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita mau pakai pakaian yang terbaik untuk kita memuji nama Tuhan. Yang kedua, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya dan Alkitabnya. Karena sebentar lagi kita juga akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, KPT harap semua adik-adik sudah dalam keadaan siap ya. Karena sebentar lagi kita mau memuji nama Tuhan. Dan untuk itu KPT mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Karena kita mau angkat satu pujian yang berkata, You are good to me. Atau kita mau berkata, Ku mau bernyanyi. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau berdoa pembukaan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyertai, memelihara dan melindungi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Bapa, semuanya karena cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, hari Minggu kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong bimbing kami Bapa, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik, dan dapat mendengarkan firman
firman-Mu dengan baik ya Bapa. Biarlah firman-Mu nanti juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati kebaktian kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga Tuhan Yesus mohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta kami mau beribadah sekolah minggu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita kembali mau mengingat 10 perintah Allah. Yang kelima dan yang keenam. Yang kelima apa? Yang kelima itu adalah hormatilah ayah dan ibumu. Dan yang keenam itu adalah jangan membunuh. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk terus mengingat 10 perintah Allah. Nah adik-adik, sekarang Kak Peti mau undang adik-adik untuk terus bangkit berdiri. Karena kita mau muji nama Tuhan. Yuk kita mau belajar sama-sama lagu baru. Lagunya yaitu judulnya Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Kak Peti harap adik-adik semua semangat untuk menyanyikannya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah adik-adik boleh menyiapkan persembahan yang terbaik. Bukan dilihat dari nominalnya, tapi biarlah dari hati yang tulus, hati yang paling dalam, untuk adik-adik mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah adik-adik, gimana sih cara kita kasih persembahan? Nah nanti akan ada nih ya nomor yang tertera, nomor rekening yang tertera. Adik-adik bisa transfer ke situ. Nah kalau adik-adik sudah transfer, jangan lupa bukti transfernya dikirim ya ke guru kelas masing-masing. Atau adik-adik boleh juga kumpulin persembahannya nanti di akhir bulan atau nanti di akhir minggu atau minggu depan. Adik-adik boleh memberikan kepada guru sekolah minggu yang terdekat. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah adik-adik, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa persembahan, lipat tangan, tutup mata. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini Bapa, biar persembahan kami ini berguna untuk pelayanan Tuhan di sekolah minggu GKI Petra Pondok Pucung. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kakak mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kelas kalian. Sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian berikut ini. cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik ya. Sekarang tibalah waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, sebelum kita melanjutkan
melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik yang di rumah semuanya boleh sikap berdoa ya adik-adik ya. Doa kita pada pagi hari ini akan dibantu oleh teman kita, Bram. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul dan beribadah walaupun di rumah saja. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati juga kakak sekolah minggu yang memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar dengan tema menyambut Raja. Ya adik-adik, Kak Fredy mau tanya nih sama adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak sih negara mana aja yang bentuk pemerintahannya masih dipimpin oleh raja? Ada yang tahu? Banyak ya adik-adik ya, masih banyak negara-negara di dunia ini yang bentuk pemerintahannya itu masih raja. Contohnya adalah Kerajaan Arab. Kerajaan Arab itu dipimpin oleh raja yang bernama Raja Salman adik-adik. Ada juga Kerajaan Qatar yang dipimpin oleh Raja Sheikh Tamim. Ada Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raja Willem dan ada Kerajaan Brunei. Rajanya dipimpin oleh Raja Hasanal. Masih banyak lagi adik-adik di dunia ini yang bentuk pemerintahannya itu masih dipimpin oleh seorang raja. Nah adik-adik, raja itu kan adalah orang yang paling penting di dalam suatu negara ya adik-adik ya. Apabila ia membuat peraturan adik-adik, semua rakyatnya harus mentaatinya. Semua rakyatnya harus mentaati apa yang dibuat oleh rajanya ini adik-adik. Jika ia seorang raja yang baik adik-adik, maka ia akan memerintah dengan baik pula. Bila ada musuh yang mengganggu rakyat-rakyatnya, raja ini akan mengirim pasukan untuk melindungi rakyat-rakyatnya supaya semua rakyatnya ini merasa aman adik-adik. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar dari Alkitab bagaimana orang-orang menyambut seorang raja yang sangat istimewa adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa sih yang dimaksud dengan raja istimewa ini? Ya betul, raja istimewanya adalah Yesus adik-adik. Nah minggu ini kita mau sama-sama belajar dari orang-orang yang sangat mengasihi Yesus. Kita mau sama-sama melihat bagaimana cara mereka menyambut Yesus. Nah adik-adik semua, mari kita buka Alkitabnya adik-adik ya. Kita buka dari Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Nah kita baca secara bersama-sama melalui video ini adik-adik. Lukas 19 ayat 28 sampai 48. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan.
Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan untuk pelajaran kita di minggu ini. Tadi kita sudah membaca ayat Alkitabnya dari Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai 38 ya adik-adik ya, tentang Yesus dielulukan di Yerusalem. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya menuju ke Yerusalem ketika dia telah dekat dengan daerah yang bernama Betfage dan Betania. Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung yang berada di depan mereka. Yesus menyuruh mereka untuk membawa keledai muda yang tertambat. Yang tertambat itu artinya yang terikat di pohon ya adik-adik ya. Yesus menyuruh mereka untuk membawa keledai muda yang terikat di pohon yang belum pernah ditunggangi orang. Nah, Yesus juga berpesan adik-adik, jika ada orang yang bertanya, "Kenapa kalian melepaskan keledai ini?" Jawab saja, "Tuhan memerlukannya." Kemudian murid Tuhan Yesus ini melakukan seperti yang dikatakan oleh Yesus, dan mereka membawa keledai ini kepada Yesus adik-adik. Ketika Yesus mengendarai keledai ini, orang-orang yang ada di sana itu menghamparkan pakaiannya adik-adik. Menghamparkan itu menggelar ya adik-adik ya, menggelar pakaian mereka di jalanan supaya Yesus dapat berjalan di atas pakaian mereka, bukan berjalan langsung di tanah ya adik-adik ya. Nah, mulailah semua murid-murid Yesus mengiringi Yesus dan memuji Yesus dengan suara yang nyaring. Mereka juga berkata seperti ini adik-adik. Tadi seperti di ayat yang ke-38 adik-adik ya. Murid-murid Yesus berkata, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Nah, adik-adik, Yesus sangat berarti bagi mereka adik-adik. Karena Yesus banyak melakukan hal-hal baik. Yesus membantu mereka lewat mujizat-mujizatnya adik-adik ya. Yesus membantu orang buta untuk melihat. Yesus membantu orang lumpuh berjalan. Yesus juga membantu menyembuhkan penyakit-penyakit mereka. Mereka sangat menyukai Yesus. Mereka tuh sangat menghargai Yesus adik-adik. Sama halnya juga dengan kita ya adik-adik ya. Yesus sangat berarti untuk Kak Frede, Yesus sangat berarti untuk adik-adik semua. Yesus rela memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita itu terbebas dari dosa-dosa kita adik-adik. Kak Frede mau tanya nih sama adik-adik semua, raja mana sih adik-adik yang mau memberikan nyawanya kepada umatnya atau kepada rakyatnya nih adik-adik? Hanya Yesus yang mampu melakukan hal ini adik-adik. Nah, Yesus itu juru selamat dan juga raja bagi kita semua adik-adik. Ya adik-adik, selesailah pelajaran kita di pagi hari ini. Tadi kita sudah sama-sama melihat ya adik-adik ya, bagaimana orang banyak itu menyambut Yesus, bagaimana mereka mengiringi dan memuji Yesus. Adik-adik, Yesus adalah juru selamat dan juga raja bagi kita semua. Kita mau mengakhiri ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini
Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih juga Bapa atas kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah belajar bagaimana orang-orang menyambut Engkau sebagai Raja Bapa. Begitu juga kami Bapa, kami juga mau menyambut Engkau sebagai Raja kami dan juga Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik semuanya, selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.